Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai topik peran olahraga dalam membangun karakter pada remaja. Seperti yang kita ketahui, masa remaja adalah masa krusial dalam pembentukan kepribadian dan juga karakter. Disinilah olahraga memainkan peran yang sangat signifikan. Melalui olahraga, remaja tidak hanya mengasah kemampuan fisik, tapi juga membangun nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan juga kejujuran. Selain itu, olahraga mengajarkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan sportif, mengelola emosi, dan belajar dari kegagalan. Tak kalah penting, olahraga juga menjadi sarana bagi remaja untuk membangun rasa percaya diri serta memperkuat interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran olahraga, kita sudah terhubung dengan beberapa rekan kami yang sudah bersama dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa Amalia dari kelas 11 F2 dan rekan saya Lia Sulfarifiani dari 11 F2. Di sini saya ingin mewawancara tugas bahasa Indonesia, tema olahraga sama Bu Ayu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu dalam pengaruh olahraga bagi remaja khususnya di lingkungan Semandu? Pandangan Ibu terkait aktivitas olahraga ya untuk remaja di lingkungan khususnya SMA 1 Kedung itu sudah dikatakan cukup terlaksana dengan baik ya, karena kadang kita ada Jumat olahraga, juga kita di pelajaran juga ada jamnya untuk olahraga. Terus anak atau murid-murid SMA 1 Kedung juga sudah bisa mengarahkan atau menyalurkan hobinya terkait olahraga di ekstrakurikuler yang disediakan dari sekolah. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda sebagai guru atau sudut pandang lain yang bukan sebagai guru? Terkait pandangan apa ini Mbak? Pandangan sebagai guru kan sudut pandang lain yang bukan sebagai guru. Terkait itu olahraga untuk remaja. Ya. Pentingnya remaja. Kalau sebagai guru ya saya sangat menganjurkan, dan kalau bahasanya menganjurkan remaja itu ya harus aktif gerak, jangan malas gerak. Karena apa? Kalau kalian malas gerak itu bukan dekat dengan kesehatan, tapi malah dekat dengan penyakit ya. Terus kalau kurang olahraga jelas menyebabkan kalian malas untuk beraktivitas, jadi akan mempengaruhi di pelajaran lainnya juga ya. Jadi tidak semangat untuk belajar karena lebih bahagia atau lebih hobi dengan mager. Zaman sekarang kan lebih fokus ke males gerak Bu, capek gitu ya. Karena kalian kurang beraktivitas, cepat capek, cepat malas, dan bahayanya lagi bisa mendekati obesitas, bisa gagal jantung juga. Nah, terkait kalau saya bukan sebagai guru olahraga, ya menurut saya olahraga tetap penting, amat sangat penting. Olahraga itu tidak harus di ranah pendidikan ya, karena olahraga itu kalau bisa ya jadi istilahnya pola hidup sehat kalian, aktivitas wajib dari kalian. Kalau bisa pun sehari itu 30 menit berolahraga, kalau tidak bisa ya cukup 15 menit, bisa di sore hari, pagi hari sebelum berangkat sekolah. Karena apa? Biar bugar, biar sehat, jadi kita akan lebih semangat untuk menghadapi kegiatan harian. Pertanyaan yang ketiga, tentang tantangan terbesar yang dihadapi saat bimbingan siswa. Wah, kalau terkait olahraga tantangan terbesarnya ya itu Mbak, untuk sekarang ini ya remaja lebih banyak
sibuk dengan gadgetnya, jarang mau beraktivitas. Dan terus banyak sekali ditemukan dari remaja sekarang usia pelajar itu jarang sekali tahu permainan tradisional. Nah, mereka lebih tahu dan seringnya itu malahan update-update gadget, kegiatan-kegiatan misalnya di sosmed. Nah, tantangannya itu membuat, kalau Bu Ayu pikir, memperkenalkan lagi olahraga melalui permainan agar remaja itu mau bergerak tapi berasa main. Nah, di sini itu kadang banyak sekali tantangan yang Bu Ayu temukan. Salah satunya, capek Bu, saya belum sarapan lah, gak suka olahraga Bu, panas Bu, capek. Nah, karena kurang motivasi dari remajanya sendiri itu, Bu Ayu di sini mau tidak mau harus bagaimana ya untuk menemukan kendala atau tantangan ini, menyelesaikan tantangan ini dengan ya itu, mencari solusi terbaik yang kalian sukai dan sesuai zamannya kalian. Suka biar tidak berasa sebenarnya kalian olahraga, tapi tahu-tahu berasanya itu bermain gitu. Dan menerapkan agar mau tiap hari atau memiliki kebiasaan berolahraga itu, ini yang masih jadi PR Bu. Kalau tidak disuruh, kalau tidak dalam bentuk tugas ya tidak, kesadarannya masih kurang. Itu nih Mbak, tantangannya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Askesha Lutfina Vina absen 8. Perkenalkan, saya Cerasya CS absen 9. Ya, di sini kami akan mewawancarai Pak Huda. Pak Huda, bagaimana pandangan menurut Bapak tentang pengaruh olahraga bagi remaja khususnya di lingkungan Semandung? Ini kalau saya bilang secara universal dulu ya, olahraga itu setiap orang itu harus punya aset. Satu jenis olahraga untuk tabungan di masa depan kamu, agar kalau mobilitasnya tinggi kan kalori tidak nempel terus, jadinya kamu jadi orang yang lebih sehat daripada orang yang tidak olahraga. Kalau di Semandung khususnya, kalau pelajar punya hobi, itu setidaknya itu mengurangi penyimpangan remaja. Contohnya kamu ikut ekstrakurikuler basket, voli, sepak bola dan sebagainya, itu bisa mencegah tindakan yang tidak diinginkan. Seperti kadang di remaja kan ada banyak ya kelitih dan sebagainya karena mereka itu tidak punya wadah. Jadi olahraga seni juga termasuk bentuk wadah untuk mengurangi tindak kriminalitas pada remaja. Oke, baik. Selanjutnya, Pak. Jadi, bagaimana pendapat Anda sebagai guru olahraga terkait dengan olahraga? Pendapat saya tentang olahraga? Iya. Pendapat saya baik-baik saja kalau masalah olahraga. Tapi kalau olahraga itu, ya saya bilang tadi sebagai aset. Kalau kamu besok jadi orang kaya, jadi orang yang makannya, gaya hidupnya kan enak kalau orang kaya. Kalau tidak diimbangi olahraga, sekaya apapun kamu secara finansial, kalau kamu sakit itu kan lebih mahal biayanya daripada kamu. Jadi, makanya sebisa mungkin kamu harus punya hobi satu, olahraga minimal itu satu, supaya kamu bisa punya aset di masa depan, aset kesehatan. Oke, untuk yang terakhir, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat membimbing siswa? Tantangan terbesar membimbing siswa. Ya. Ini kalau sarana prasarana saya bilang dulu ya, sarana prasarana kadang mungkin kalau kurang lengkap kan itu kendala juga. Mengenai bola voli kurang berapa, jumlahnya yang ikut ekskul ada katakanlah 20 orang,
bolanya 6 kan kurang efektif. Terus yang kedua itu kondisi cuaca biasanya. Kalau menginjak masa-masa penghujan dan sebagainya itu memang agak terisolir lapangan, makanya kita harus cari yang di indoor. Sementara kita punya indoor tapi kurang standar kalau buat olahraga ya, karena itu standarnya kebun pertemuan. Maka harapan saya ke depan semoga kita bisa punya gor yang tutupnya standar buat olahraga, bawahnya juga bisa buat olahraga, tidak kepleset, tidak pakai keramik, maksudnya seperti itu. Baik. Jadi terima kasih untuk Pak Huda karena sudah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan kami mewawancarai Pak Huda. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas F11 F2 ingin mewawancarai narasumber Pak Wildan. Perkenalkan, nama saya Altafif Jeka Pratama dan rekan saya Raditya Widabista. Ya, kita mulai pertanyaan pertama. 1. Bagaimana pandangan pengaruh olahraga bagi remaja khususnya di lingkungan Semandung, Pak? Olahraga itu untuk remaja bagus karena kaum remaja ya itu sedang masa pertumbuhan ya, sedang masa pertumbuhan. Jadi memang olahraga penting ya. Nah, misalnya renang itu membuat badan bagus ya, di samping itu sehat. Nah, memang pendidikan di sekolahan mengenai pendidikan olahraga ya itu kan sebenarnya untuk menumbuhkan minat dan bakat kalian di bidang olahraga ya. Jadi tinggal nanti kalian cocoknya olahraga mana itu bisa diperdalam. Nah, kalau ekstra itu ya bagus kalau diperdalam. Contohnya di sini olahraga yang kaitannya ekstra, misalnya ada pencaksilat ya. Itu pencaksilat bagus kalau kalian ikut, apalagi yang cowok ya. Yang cowok itu bagus. 1 itu untuk pelestarian budaya ya. Nah, 2 juga untuk kesehatan. Nah, itu termasuk untuk pertumbuhan badan bagus ya, Pak. Itu ya. Iya. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Pak Wildan? Apakah di Semandung sudah terlaksana dengan baik untuk sistem olahraganya? Ya, kalau saya Mandung ya untuk pelajaran olahraga bagus ya, ada renang, ada yang lainnya juga ya. Nah, terus untuk ekstra itu ya juga bagus. Kalau menurut saya sudah memadai karena sudah memfasilitasi kegiatan olahraga ya. Cuma kalau dikatakan sempurna ya enggak. Artinya tidak semua cabang olahraga bisa ditampung di sini ya. Nah, itu cuma sekedar istilahnya alternatif aja. Seandainya siswa kok berminat kepada olahraga yang lain, ya itu berarti tinggal mengikuti kegiatan olahraga di luar sekolah ya, itu. Tapi secara umum misalnya sekolah sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya keolahragaan ya. Lanjut pertanyaan. Baik, terima kasih dari kami. Semisal ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulfa Grace Jundi dari kelas 11 F2 dan rekan saya Najwa Asiningtyas dari kelas 11 2. Saya Dian Karnani Utami dari 11 F4.
Jadi guys, hari ini kami akan membawakan topik yang cukup menarik yang akan kami bahas nanti. Dan tentu saja kami tidak sendiri karena kami bersama teman kami yang baru-baru ini memenangkan kejuaraan. Kan katanya Kak Dian kemarin menang kan ya, menang kejuaraan apa nih kira-kira, sama bagaimana perasaan kakak waktu menang kejuaraan kemarin itu? Kemarin adalah juara taekwondoin pelajar karena 2 tahun ini memang tidak ada kopda, jadi digantikan untuk itu kejuaraan kabupaten tersebut. Nah, untuk persiapan dan perasaan saya, memang saya sudah dipersiapkan untuk menjadi atlet dalam ajang perlombaan tersebut, dan saya memang sudah matang dalam persiapannya. Seperti saya sebelum persiapan selalu makan telur kuning mentah langsung ditelan, habis itu saya juga minum madu, minum kayak minuman O2, habis itu saya juga kayak makan makanan gula Jawa, terus gula aren dan lain-lain. Kira-kira kakak waktu membagi waktu antara latihan taekwondo dengan sekolah itu bagaimana? Sebenarnya sangat sulit, apalagi dengan jadwal saya yang padat dan juga tugas dari sekolah itu sangat tidak memungkinkan untuk bagi waktu. Jadi saya nge-planning hari ini apa dan saya belum latihan apa. Seperti di minggu ini, saya hari Minggu saya kejuaraan, hari Senin saya latihan voli, hari Selasa saya ikut latihan fisik, hari Rabunya saya ikut taekwondo, hari Kamis saya ikut latihan fisik, hari Jumat saya latihan taekwondo, nanti sparring dengan bejang lain, dan hari Sabtu dan Minggu saya ikut latihan renang untuk kelas prestasi. Oh, kayaknya sibuk terus ya setiap harinya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dian. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pandangan Kak Dian mengenai pengaruh olahraga bagi remaja, khususnya itu bagi pelajar yang ada di Semanggi? Sangat berpengaruh, apalagi bagi kondisi fisik dan mental. Bagaimana kita mau memperbaiki sikap kita dan perlakuan kita tanpa diimbangi dengan fisik. Fisik itu membantu pikiran untuk fresh dan membantu dalam kayak agar kita bugar. Adalah olahraga untuk investasi masa depan. Nah, baik, terima kasih Kak Dian atas waktunya. Terima kasih juga udah berkenan untuk bersedia diwawancarai dengan kami. Saya juga terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami dan juga narasumber atas informasinya. Sekian berita hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa.